warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Musana Urani dari Sekolah Akuntansi 3. Di sini saya akan mengulang materi etika profesi tentang bahaya di tempat kerja. Bahaya yang mengakibatkan dampak secara langsung. Potensi bahaya, suatu keadaan yang memungkinkan atau berpotensi terhadap terjadinya kecelakaan berupa kecederaan, penyakit, dan kematian. Kerusakan atau kemampuan melaksanakan fungsi operasional yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada bahaya di lingkungan kerja, yaitu sesuatu yang berpotensi menimbulkan insiden yang berakibat terhadap kesehatan orang yang bekerja. Pengenalan potensi bahaya di tempat kerja merupakan dasar untuk mengetahui potensi bahaya merupakan dasar untuk mengetahui pengaruh terhadap tenaga kerja serta upaya dalam mencegah penyakit akibat kerja yang memungkinkan terjadi bahaya kerja bersumber dari beberapa faktor. Antaranya ada sebagai berikut. Faktornya terbagi menjadi 4. Yang pertama ada faktor manusia, yaitu potensi bahaya yang berasal dari manusia sendiri karena kurangnya prima kondisi kesehatan. Yang kedua ada dari material, yaitu risiko ledakan, kebakaran, trauma, dan zat yang berbahaya. Yang C ada peralatan, yaitu potensi bahaya peralatan yang kita gunakan sendiri jika tidak terjaga dengan baik rentan akan mengakibatkan kegagalan dan kecelakaan. Yang selanjutnya ada faktor lingkungan. Lingkungan yaitu berpotensi bahaya yang berasal dari dalam lingkungan yang bisa bersumber dari proses produksi termasuk bahan baki, baik produk antara maupun hasil akhir, suhu udara, kebisingan. Yang E ada faktor proses, yaitu potensi bahaya yang berasal dari proses kerja. Yang kedua ada bahaya yang mengakibatkan dampak jangka panjang. Identitas potensi bahaya merupakan suatu proses aktivitas yang dilakukan untuk mengenali seluruh situasi kejadian yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin timbul di tempat kerja. Yang A ada potensi bahaya golongan kimia, yaitu potensi bahaya yang berasal dari bahan-bahan kimia yang digunakan dalam proses produksi. Potensi bahaya ini dapat mengaruhi tubuh tenaga kerja melalui: pertama, ada pernafasan, yaitu saat istirahat, orang dewasa yang lebih menghirup 5 liter udara per menit yang mengandung debu, asap, gas, atau uap. Ada beberapa zat lain yang diserap ke dalam aluran darah dan mengalir ke bagian tubuh yang lain. Yang selanjutnya ada mulut ke saluran pencernaan, yaitu ingestion. Bahan kimia dapat memasuki tubuh bersama dengan makanan yang berkontaminasi atau makanan di lingkungan yang terkena minus zat beracun di udara juga dapat tertelan saat dihirup dan akan mengangkut rute yang sama dengan pencernaan makanan, yaitu melalui usus menuju perut. Yang selanjutnya ada kulit, yaitu skin contact. Zat yang melewati kulit dan masuk ke pembuluh darah biasanya melalui tangan dan wajah. Selanjutnya ada pembelaan. Pembelaan merupakan salah satu cara penting untuk mencegah kegagalan yang dapat menyebabkan kecederaan, yaitu dalam keadaan darurat, misalnya terjadinya kecelakaan di jalan. Sangat penting untuk mengetahui resiko dan zat-zat tersebut. Yang selanjutnya, pengaruh kimia terhadap tubuh tenaga kerja dan jenis kimia antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada korosi. Bahan kimia yang bersifat korosif menyebabkan kerusakan pada permukaan di mana terjadinya kontak. Yang kedua adalah iritasi kulit. Iritasi kulit biasanya menyebabkan reaksi seperti ekstrim, irritasi alat pernapasan, menyebabkan sesak nafas. Ada peradangan dan bengkak. Yang ketiga ada kanker. Bahan kimia yang secara jelas sudah terbukti menyebabkan kanker adalah karsinogen. Karsinogen adalah zat yang menyebabkan penyakit kanker. Yang selanjutnya potensi bahaya golongan fisik. Potensi bahaya golongan fisik ini adalah faktor di dalam tempat kerja yang bersifat fisik, antara lain kebisingan, penerangan, getaran, dan radiasi. Pertama, faktor bahaya golongan fisik yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja di dalam tempat kerja antara lain adalah kebisingan intensitas tinggi, yaitu semua yang tidak diketahui yang bersumber dari peralatan produksi yang atau alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Yang kedua ada intensitas penerangan yang kurang memadai. Yang ketiga ada getaran. 4 iklim kerja. Yang kelima ada radiasi.
Sekian pengumpulan materi dari saya Alfia Musliana Aurani. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Musliana Aurani dari Sekolah Akuntansi 3. Di sini saya akan mengulang materi etika profesi tentang bahaya di tempat kerja. Bahaya yang mengakibatkan dampak secara langsung. Potensi bahaya, suatu keadaan yang memungkinkan atau berpotensi terhadap terjadinya kecelakaan berupa kecederaan, penyakit, dan kematian. Kerusakan atau kemampuan melaksanakan fungsi operasional yang telah ditetapkan. Yang kedua ada bahaya di lingkungan kerja, yaitu sesuatu yang berpotensi menimbulkan insiden yang berakibat terhadap kesehatan orang yang bekerja. Pengenalan potensi bahaya di tempat kerja merupakan dasar untuk mengetahui potensi bahaya merupakan dasar untuk mengetahui pengaruh terhadap tenaga kerja serta upaya dalam mencegah penyakit akibat kerja yang memungkinkan terjadi bahaya kerja bersumber dari beberapa faktor. Antaranya ada sebagai berikut. Faktornya terbagi menjadi 4. Yang pertama ada faktor manusia, yaitu potensi bahaya yang berasal dari manusia sendiri karena kurangnya prima kondisi kesehatan. Yang kedua ada dari material, yaitu risiko ledakan, kebakaran, trauma, dan zat yang berbahaya. Yang C ada peralatan, yaitu potensi bahaya peralatan yang kita gunakan sendiri jika tidak terjaga dengan baik rentan akan mengakibatkan kegagalan dan kecelakaan. Yang selanjutnya ada faktor lingkungan. Lingkungan yaitu berpotensi bahaya yang berasal dari dalam lingkungan yang bisa bersumber dari proses produksi termasuk bahan baki, baik produk antara maupun hasil akhir, suhu udara, kebisingan. Yang E ada faktor proses, yaitu potensi bahaya yang berasal dari proses kerja. Yang kedua ada bahaya yang mengakibatkan dampak jangka panjang. Identitas potensi bahaya merupakan suatu proses aktivitas yang dilakukan untuk mengenali seluruh situasi kejadian yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin timbul di tempat kerja. Yang A ada potensi bahaya golongan kimia, yaitu potensi bahaya yang berasal dari bahan-bahan kimia yang digunakan dalam proses produksi. Potensi bahaya ini dapat memengaruhi tubuh tenaga kerja melalui: pertama, ada pernafasan, yaitu saat istirahat, orang dewasa yang lebih menghirup 5 liter udara per menit yang mengandung debu, asap, gas, atau uap. Ada beberapa zat lain yang diserap ke dalam aluran darah dan mengalir ke bagian tubuh yang lain. Yang selanjutnya ada mulut ke saluran pencernaan, yaitu ingestion. Bahan kimia dapat memasuki tubuh bersama dengan makanan yang berkontaminasi atau makanan di lingkungan yang terkena minus zat beracun di udara juga dapat tertelan saat dihirup dan akan mengangkut rute yang sama dengan pencernaan makanan, yaitu melalui usus menuju perut. Yang selanjutnya ada kulit, yaitu skin contact. Zat yang melewati kulit dan masuk ke pembuluh darah biasanya melalui tangan dan wajah. Selanjutnya ada pembelaan. Pembelaan merupakan salah satu cara penting untuk mencegah kegagalan yang dapat menyebabkan kecederaan, yaitu dalam keadaan darurat, misalnya terjadinya kecelakaan di jalan. Sangat penting untuk mengetahui resiko dan zat-zat tersebut. Yang selanjutnya, pengaruh kimia terhadap tubuh tenaga kerja dan jenis kimia antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada korosi. Bahan kimia yang bersifat korosif menyebabkan kerusakan pada permukaan di mana terjadinya kontak. Yang kedua adalah iritasi kulit. Iritasi kulit biasanya menyebabkan reaksi seperti ekstrim, irritasi, alat pernapasan, menyebabkan sesak nafas. Ada peradangan dan bengkak. Yang ketiga ada kanker. Bahan kimia yang secara jelas sudah terbukti menyebabkan kanker adalah karsinogen. Karsinogen adalah zat yang menyebabkan penyakit kanker. Yang selanjutnya potensi bahaya golongan fisik. Potensi bahaya golongan fisik ini adalah faktor di dalam tempat kerja yang bersifat fisik, antara lain kebisingan, penerangan, getaran, dan radiasi. Pertama, faktor bahaya golongan fisik yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja di dalam tempat kerja antara lain adalah kebisingan intensitas tinggi, yaitu semua yang tidak diketahui yang bersumber dari peralatan produksi yang atau alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Yang kedua ada
intensitas penerangan yang kurang memadai. Yang ketiga, ada getaran. 4, iklim kerja. Yang kelima, ada radiasi. Sekian penggunaan materi dari saya. Saya Alfia Muslana Urani. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You